Gue minta lah ke bokap. Oke. Pak, gue mau main gitar nih, bukan kayak gitar. Main gitar. Marahin gue. Nggak usah main musik lah. Oke. Gue dimarahin segala macem, anjing. Udahlah. Gue menangin festival. Menang gue. Oke. Best gitar lagi. Gue juara lagi. Gue bawa piala banyak ke rumah. Gue bilang, Pak, gue juara lagi nih. Sekarang udah bisa loh ya beli gitar nih. Gue pengen kuliah musik deh. Dimarahin. Dikurung gue di kamar. Akhirnya, Bang, gue mau ikut dong. Oh, lu samperin tuh si pemain. Samperin. Ikut gue. Oh, dia ayo gitu. Iya. Oh. Gue bilang, oh Bang, gue pengen belajar aja. Ngamen dah gue. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton video-video sebelumnya? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberikan inspirasi baru buat kalian ya teman-teman. Dan semoga teman-teman narasumber gua yang juga mostly adalah musisi dan juga pelaku industri musik bisa memberikan gambaran-gambaran baru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share buat yang lain sehingga kita bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat, dan saling memberikan inspirasi buat teman-teman. Oke, so enjoy this video. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, balik lagi di Serumpin. Seru-seruan bareng Devin. Anjir. Gue bajak ya? Iya. Gue bajak apa ya? Oke, Laudeng. Oper ya? Gimana kegiatannya sama pandemi? Standar banget pertanyaan lu. Iya. Jangan dong, kan gue yang nanya. Aku jadi yang nanya. Maaf. Oke teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Dan di episode kali ini, tadi udah dibuka ya sama dia ya. Dia itu adalah salah satu anak muda berbakat. Anjir. Pada zaman itu, sekarang udah gak muda lu, Vin. Udah gak muda, udah tua ya. Udah tua, udah dipanggil abang-abangan kan. Anjir, jangan panggil abang. So di episode kali ini gue udah kedatangan gitaris yang sedang hits 5 tahun belakangan. Anjir. Kita akan ngobrol-ngobrol dia ngapain aja, gimana cara dia sampai di titik ini. Anjir. So di episode ini gue sudah kedatangan Devin Zakendranata. Halo. Vin, nama lu tuh agak unik ya. Sebelumnya mungkin gue akan nanya nama dulu sih. Asik. Gak musik banget bisa ya. begitu. Bisa begitu. Iya, asik. Nama lu artinya apa sih? Devin Zakendranata Surya Raharja. Oh, ada Surya Raharja. Sunda betul ya. Iya, semua. Yang tahu gue ya, bapak gue. Jadi tuh gue tadinya di kandungan dikata sama nyokap bokap cewek. Oh, dikira cewek. Pengennya anak cewek. Ya. Makanya gue beda jauh sama abang-abang Iya, gue. iya. Token tuh. Aduh. Belum isi listrik nih anak Itu kosan. bisa di-mute gak nih? Ya, mau nih ya, mau ya. Gak apa-apa, terus. Ini natural, no edit. No edit. Gak ada yang vlog yang kayak gini, gak ada yang podcast kayak gini. Anjing. Mau jawab dulu gak nih? Oh iya, lu apa. Jadi dikiranya anak cewek. Terus? Pas diperiksa masih berapa bulan cewek. Oh, oke. Abis itu nggak periksa lagi pas udah berapa bulan. Yakin cewek aja ya? Yakin aja. Namain Devina. Oh, tadi Devina. Nah, abis ono keluar laki. Iya. Tambahin Z. Oh, Devin malas mikir tuh ya. Iya, udah mentok ya. Kendranata gue kagak tahu dari opah gue. Dari apa lo? Dari opah apa? Opah ya opah. Jadi itu ya. Itu soalnya walaupun gue udah lama juga kenal sama Devin, lu pernah cerita sih ya, cuman udah lama banget dan udah lupa banget gitu. Iya. Nah, Devin ini adalah salah satu gitaris, terus sekarang juga merambah dunia musik produser, arranging juga. Amin. Nah, kita kan ngobrol-ngobrol nih, juga session player juga. Iya. Pin, lu awalnya gimana, Pin? Bertemu dengan musik, apakah karena keluarga lu musik, atau gimana tuh lu bisa kenal musik? Asik. Padahal udah tahu. Iya. Enggak, ini buat berbagi dengan teman-teman di rumah. Iya, siap. Ada banyak yang udah request lu di kolom Yang request bener kata, lu? Iya. Bang, Devin dong, Bang, Devin, Bang. Gitu. Ada tuh ya? Ada ya? Tetangga-tetangga lu. Fake akun lu kan? Keren. Ya jadi gue gak ada musik sama sekali di keluarga gue. Oh, terus? Ya pokoknya jadi gue awal suka main basket gue. Oh, lu Abas tuh. Abas dulu. Cewek-cewek, demi cewek-cewek ya? Enggak. Ya udah pas itu, tapi gue pas SMP tuh gue dikenalin gitar lah sama kakak gue, pada suka gonjreng-gonjreng di rumah. Gonjreng sans gitu ya? Ya udah gue minta ajarin,
Sama diajarin tuh lagu Sheila on Seven tuh, yang Anugerah Terindah tuh gue ingat banget. Toreng, toreng. Itu kan gue suka musik juga dengerin dari dulu. Gue kecil suka boy band, suka Michael Jackson. Oh, udah dengerin aja gitu ya? Pas udah gedean dikasih kakak gue suka dengerin Guns N' Roses. Oh, oke. Yang Metallica apalagi suka. Cuma gue nggak bisa main gitar. Pas SMP belajar dari lagu Sheila itu tuh. Gue main. Hobi juga nih ya, seru juga. Tiba-tiba prom night mau ada band. Itu SMP gue ya udah gue bikin band dah tuh 5 bulan sebelumnya gue latihan. Covernya tuh lagu Peter Pan. Iya zaman itu ya. Lagu siapa ya? Lagu Padi Dewa nih. Ya, Niji yang paling banyak mah. Raja juga raja. Jangan worry aku ya. Iya, benar. Nah, terus akhirnya gue gue cover lagu si Niji pas prom night. Dia bilang keren. Asik, sama cewek dong? Enggak. Oh enggak, ya kira nama cewek. Anjing semua sombong. Semua. Sombong. Enggak. Ya akhirnya dah, ya gue jadi hobi. Nah, gue tuh dari TK sampai SMA sama terus sekolahnya. Oh, satu sekolah, iya. Jadi pas SMA pada tahu jadinya gue main gitar. Padahal mah gue belum serius dulu. Iya. Ini main gitar doang, apa sambil nyanyi? Main gitar sambil nyanyi. Oh, menyanyi. Sedap. Cuma masih mulai kan ya. Kayak aja. Terus. Pas itu gue jadi makin serius tuh karena SMA. Dibilang, oh ini nih bangun main gitar. Padahal kagak bisa. Ya lagu itu aja ya? Iya, diajakin. Main lagu rock. Lagu Mr. Big, Wolf Mother, The Sigit. Nah gue tuh orangnya kalau diajakin gitu, ayo dulu aja ya. Ayo aneh. Gue ayo, gue main dah. Gue ngulik. Ya udah, gue jadi punya band tuh SMA sama senior gue. Ngeband festival gue kena festival sampai akhirnya gue jadi demen. Jadi suka banget lah. Ya udah tuh gue festival sampai akhirnya gue pengen ikut festival lumayan gede lah di Bogor di SPH tuh di Pelita Harapan Sentul. Ya akhirnya gue bikin band sama temen-temen gue. Gabungan anak sekolah lain sama campuran. Tapi bawainnya sekolahan dia namanya. Iya, lu cabutan dari sana ya? Iya, ya gue main tuh. Gue nyanyi sama main gitar. Pas jadi kita berdua. Itu. Bandnya bagus. Gue udah yakin nggak akan menang nih gue. Ya udah. Jadi gue nggak nunggu pengumuman. Oh, lu balik aja abis main? Balik gue. Soalnya bagus. Ya udah dah. Gue abis itu gue reguler di kafe di Bogor sama temen gue. Itu udah reguler? Berdua nyanyi, main gitar sama temen gue main gitar. Akustik. Set. Udah reguleran lah dikit-dikit gue di Bogor. Nah, tiba-tiba di telepon pas gue lagi reguler itu. Gue berdua sama gitaris gue, bass gitar. Sedap. Bass gitar tuh dua-duanya? Iya, gue nggak ngerti. Pokoknya bass gitar dari band gue. Berdua main gitar. Anjing. Padahal gue yang dia anak les. Iya. Nah, abis itu karena band gue bass gitar, gue jadi kayak kalau nyamperin temen gue festivalan, lu band lu ini ya? Padahal itu band buat sekali itu doang. Tapi namanya udah ada tuh jadi. Iya, gue bingung pada tahu. Diajakin lah temen gue dari sekolah ini ngajakin gue bikin band Jepang-Jepangan. Masih ada bandnya, boleh disebut nih? Boleh. Ada namanya Tokyo Light. Udah gonta-ganti personil ya? Iya, si Alek namanya main bass. Itu doi ngajakin, gue iya aja, gue nyanyi main gitar. Betul gue temu lagi teman sekolah lain. Mau nggak bikin band jazz-jazzan? Asik. Anjing. Ikut lagi? Ikut. Padahal gue kagak ngerti musiknya. Gue baru denger pas itu. Iya aja dulu. Iya dulu. Ayo. Itu. Ya udah. Gue ayo. Akhirnya gue ngulik aja terus tuh semuanya. Sampai ada yang audisi dulu. Anjir. Yang jazz itu tuh. Oh itu audisi dulu?
Ada. Itu lu sambil nyanyi atau gitar doang? Itu gitar doang. Atau gitar doang? Ya udah, gue dengerin musiknya, gue ulik, bisa nih. Ya kan gue otodidak ya, gue bingung juga kan. Jadi gue denger sedengernya gue aja sebisa gue. Masuk, bingung gue juga. Ya udah. Akhirnya berjalan tuh Jalan. Abis itu ada lagi satu lagi. Apa tuh? Band metal sama band reggae. Waduh, semua genre ya, Iya, semua genre. iya aja dulu. Iya. Biar gue belajar. Dan Bogor semua? Bogor, masih di Bogor, gue belum di Jakarta ini 2008 gue SMA 2. SMA 2 baru itu ya? Karena gue banyak band itu, ya gue jadi ngulik mau nggak mau, jadi gue belajar di situ tuh. Baru gue serius lah main musik. Pokoknya berarti momen lu akhirnya memutuskan untuk serius tuh di SMA itu ya, karena lu main sini gitu ya. Sampai akhirnya gue dulu punya gitar, makanya cuma 400.000 nih ya. Gitar akustik? Bukan, elektrik? Gak punya gue akustik. Oh, gak punya? Gak pernah. Oh, lu elektrik langsung ya? Gue gonceng-gonceng pakai gitar nilon, kakak gue ngeles klasik. Nah, itu ya udah. Gue punya gitar elektrik, harganya 400. Yang penting kan bisa jongjer aja kan. Dia gedein ampli, kan. Nah, distorsi dari ampli ya? Itu, nggak punya efek. Sampai akhirnya gue pernah manggung, gue lempar yang kesen lo tuh. Oh iya, set gitu ya? Bisa. Asik. Pas lagi, Pin coba sekali lagi Pin. Gue puter lagi. Udah di bawah panggung, jatuh langsung patah. Begitu. Jadi gua nggak punya gitar. Gitar 400.000 itu akhirnya itu ya kisah sedihnya Daya di situ ya. Nah, habis itu ya gua gitar patah itu ya udah nggak punya gitar nih. Nggak punya, ya gua pakai aja dulu ya. Rada-rada palas-palas gitu. Oh, tapi masih bisa dimainin. Patahnya di sini, jadi bolong dikitin. Tapi udah gua pakai aja kan. Cuma suaranya jelek. Iya, udah pasti dong. Nah, sampai akhirnya gue manggung, ya teman-teman gue itu yang ngajakin gue ngeband, pada anak les, pada punya alat musik di rumah. Ya udah, gue dikasih pinjem setiap manggung. Oh, enak ya. Iya, dikasih pinjem. Pernah Ibanez, pernah Squire, apa aja dah yang ada. Pernah lagi gitarnya sama yang 400.000 mereknya. Roxon mereknya. Anjir. Anak rock gitu ya. Asik Rexon ya. Roxon ya. Rexon lu. Redoxon ya. Ya udah gitu. Gue minjem, gue nggak enak kan minjem mulu. Gue minta lah ke bokap. Oke. Pak, gue mau main gitar nih, bukan punya gitar. Gitar. Marahin gue. Nggak usah main musik lah. Oke. Gue dimarahin segala macem. Anjing, udahlah. Mau ngeles juga nggak boleh. Ya udah deh, gue tunjukin, gue menangin festival, menang gue, best gitar lagi. Gue juara lagi, gue bawa piala banyak ke rumah. Gue bilang, Pak, gue juara lagi nih. Sekarang udah bisa loh ya beli gitar nih. Gue pengen kuliah musik deh. Bilang gitu? Iya, gue pengen kuliah musik. Tadinya di IMI. Dimarahin. Dikurung gue di kamar. Sampai dikurung tuh ya? Oh. Pernah di kamar mandi juga. Aduh. Ya udah dah, gue sedih tuh. Namanya juga anak kecil ya, nangis nggak punya gitar. Tapi segitunya perjuangan lu ya, maksudnya kan zaman kita tuh emang nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang kayak musik orang tua udah mulai open. Kalau zaman gua juga belum, zaman lo juga masih belum tuh. Banyak sekarang yang open BO. Aduh, bukan dong. Leave the door open ya. Iya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin agak ke skip, nah Devin ini adalah putra Bogor. Anak Bogor, jadi dia tuh dari Bogor, bukan di Jakarta. Lahir besar di Bogor ya, Pin? Makanya dia tuh nggak bisa ngomong F. Padahal bisa gua Devin. Sekarang. Coba. F. Wah, sedap. You know, yeah, that's right. Anjir. Iya. Gitu, jadi karena Devin dari Bogor, jadi itu tadi cerita-cerita itu semua masih di Bogor ya, SMA. Sampai SMA ya. Nah, kalau flashback sedikit tadi, lagu pertama yang membuat lu jatuh cinta banget ya, kalau lagunya si Ceylon Seven kan lu pertama kali bisa. Cuman yang lu akhirnya memutuskan, kayaknya hidup gue di musik nih. Ada nggak lagu yang? Ada. Jadi gue tuh pas SMP 3 pas gue mau manggung Promnet itu, gue bilang ke teman bokap gue ada yang gitaris klasik, namanya Michael Gunn. Oh, di Bogor terkenal? Dia
nggak tahu ya kalau kata bokap ya dia sering juara di luar negeri gitu, main oke. klasik. Ya, terus? Tapi dia suka main rock juga. Oh, Nah, pas gue punya gitar 400 itu iya. dicobain sama dia main. Jago ya. Mainnya blues. Oh, Gue bilang, oh gue suka nih nada ini. Itu apa namanya? Gue bilang, Ah, ini blues katanya. oke. Blues nih, oke. Apa yang keren blues? Gue mau dengerin. Kasih denger. Ini Jimi Hendrix sama Stevie Ray Vaughan. Oke, itu dari situ tuh. Nah, pas gua denger, nih dua nih ada sama lagunya. Voodoo Child, Oke. lagunya Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. dibawain lagi sama Oh, si Stevie Ray. Steve Regan. Pas gua denger, gila, funky banget. Oh, dari situ tuh ya. Nah, gua dari situ, gua demen. Ya udah, gua cuma bisa pentatonic blues. Awalnya itu ya. Iya, itu doang. Itu jadi senjata andalan tuh kan. Sampai sekarang. Oh, tapi itu tuh, maksudnya itu kan yang membuat akhirnya lo, wah kayak gue cinta banget nih sama sama bermusik ini. Kalau awalnya kan ya semua orang juga main gitar gonjeng-gonjeng juga. Anak-anak sekolah juga pasti ada fase itu gitu. Cuma akhirnya lo memutuskan. Nah, terus ketika lo dilarang itu, lo nggak ada ketakutan ataupun kayak udah deh gue kayaknya nggak musik nih. Waktu itu apa yang lo pikirin tuh pas dilarang orang tua Pas lo? dilarang ya gue sempet nangis tuh waktu di kamar mandi dimarahin. Gue mikir tuh kayak anjing gue bisa apa main basket pendek gue. Oh, itu ya. Pelajaran juga nggak pintar. Ya udah gue bingung. Oke. Gue sempet mikir anjing ntar gue kuliah jadi apa ya. Gue anaknya dulu introvert, gue pendiam. Oh, beda banget. Beda banget. Ya, pas gue main musik gue tiba-tiba jadi agak extrovert. Oke. Ternyata gue suka bercanda. Iya. Bingung. Oh, itu ketawanya ketika lu bermusik ya? Iya, pas gue ketemu orang banyak, itu gue makin kayak tahu diri gue gitu. Akhirnya gue jadi kayak anjing. Gue kalau nggak main gitar kayak sepi ya. Gue sempat nggak main gitar pas dimarahin. Oh, oke. Akhirnya pas lagi gue mikir, anjing nggak bisa sih Nyet. Gue kayaknya suka ya. Banyak teman gue yang dukung gue, dikasih pinjam gitar. Iya. Ya udah gue terus gue. Lu Gua terus ajar aja tuh. Ajar aja, gue diem-diem sering dimarahin pulang malam ngeband gitu. Gue bilangnya mana? Gue bilang aja ngerjain tugas. Padahal lu ngeband. Iya. Yeah. Temen gue banyak yang punya studio, jadi di situ gue kayak sengaja main drum, main piano. Oh. Padahal nggak bisa juga, Iya. main bass, latihan, Iya. numpang latihan aja di dia. Dari situ tuh ya akhirnya ya. Ya udah ya, sampai akhirnya gue SMA 3 tuh gue belum daftar kuliah karena nggak boleh kan main musik tuh di IMI itu nggak boleh. Lu bingung juga mau kuliah apa ya? Iya, maunya musik tadi di IMI gue. Nggak boleh, gue bingung nih. Udah gue nggak daftar apa-apa sama sekali. Oke, padahal teman-teman lu pasti udah daftar. Gue udah gelombang terakhir. Oke. Sampai akhirnya teman band gue, opahnya ternyata rektor Atma. Oh, oke. Ya udah, gue manggung di ulang tahunnya. Oke. Saat gue main, opahnya bilang, udah daftar kuliah di mana? Males. Gue bilang gitu. Lu bilang gitu? Iya, ke rektor gue gituin. Enggak, males. Pengennya main musik, opah, gue gituin aja. Jangan, dia motivator juga. Oh, jadi kamu bagus, harus penyampaiannya bagus ya pasti ya? Bagus, tapi gue nggak nangkep. Aduh. Yang gue pikirin nih, dia bilang, udah kamu kuliah aja di Atma Gi. Opa ini, udah ini masih ada gelombang terakhir, daftar langsung nanti. Tenang, ntar Opa bantu. Asli, gue pas lagi daftar, gue males gue. Tapi Emang ya gak udah niat deh. ya? Cuma temen gue bilang, daftar aja. Kan di Jakarta, lo ngekos pasti. Oh, ini temen lo yang opanya itu? Cucunya opa itu? Iya juga ya gue bilang. Oh, Bapak oke, gue kagak tahu. Iya juga. Dari situ tuh? Iya, dari situ lah. Oh iya. Dari situ nih gue kayak, anjing bener juga ya. Iya, Gue daftar. Tapi pas gue mau ngisi tes, anjing. Bingung kan ya. Nggak belajar. Udah ya, ADC aja gue. DC. Apalah. Lulus. Bingung kan? Emang si Opa nih kerjaannya. Thank you Opa. Opanya temen gue top. Ya udah. Masih ada? Opa masih rektor? Nggak tahu. Udah enggak tapi rektor enggak. Ya udah gitu. Temen gue di Amrik soalnya udah jarang kontak. Ya udah. Nah, gue jadi masuk Atma nih.
Terus gue bilang aja dari sebulan sebelum gue kuliah gue udah pergi ke Jakarta. Bapak gue nggak tahu. Mudah-mudahan dia nggak nonton ya. Itu Om ya, itu ini pengakuan langsung. Anjing. Oh jadi sebulan sebelum kuliah tuh lu udah ke Jakarta, lu bilangnya udah mulai nih. Oke. Nah Gitu. terus jurusannya apa yang lu ambil akhirnya? Nah pas ditanya nih gue ke pendaftaran kan. Gue manggilnya Teteh loh. Kayaknya. Dari Bogor ya? Iya. Diketawain gue kagak tahu bahasa sini beda ya. Ya udah. Sorry Teteh, maaf Teteh. Punten. Oh punten lagi Iya, Teteh. punten Teteh. Mau daftar. Wah bener, kayak dari daerah banget ya. Iya. Tapi muka gue begini pada bingung. Oh iya betul. Ya udah. Terus pas mau fakultas apa? Paling gampang apa? Ini kayak mau belanja di supermarket ya? Iya, paling murah diskon paling murah apa? Itu. Via katanya. Fakultas Ilmu Administrasi. Oh, itu. Itu tuh pilihan gua. Nggak ada lagi yang lain. Itu. Oke, masuk. Udah karena itu tuh. Berarti thanks to Teteh itu apa admin itu. Ya, administrasi ya. Top. Keren. Coba dia bilang kalau gue jadi gitu gue isengin. Jurusan apa paling susah? Paling gampang. Akuntansi. Asik. Sama hukum. Anjing. Itu jahat. Ya udah. Dia baik ya. Baik dia. Ya udah, gue masuk. Tapi nggak baik-baik amat. Kenapa? Pas gue masuk akreditasinya naik. Oh, jadi susah. Jadi nggak gampang. Makanya gue 7 tahun kuliah jangan ikutin ya. Oh gitu. Tadinya akreditasinya B. Nggak tahu. Oh, pokoknya jadi pokoknya naik aja. Kata teman-teman gue, kok jadi susah ya? Semester 1 gue masih nggak belajar masih 2, 3 malah 3 koma aja. Awal tuh ya. Awal. Pas lagi semester 2, anjing 1 juga pernah gua. Nasakop tuh lu ngalamin. Ya udah dah. Begitu ceritanya. Iya, gitu ceritanya. Nah, sebelum gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, gue dengar lu punya sebuah keahlian lagi selain bermusik. Ada. Apa tuh, Ben? Boleh nggak tunjukin ke teman-teman? Sulap, lu bisa? Sulap ya. Apa tuh sulap ya? Nih. Perhatikan ya. Itu. Keren, bisa kopi. Bisa ada kopi. Ngopi dulu ya sambil sore-sore. Oh ternyata selain main musik lu juga bisa sulap. Lama keren dulu banget ada kopi yang Deddy Corbuzier. Oh Deddy Anjir. Keren. Padahal udah podcast dia. Belajar podcast. Anjir. Belum itu zaman itu. Anjir. Wow Devin, terima kasih ya Vin, udah ada kopi nih. Minum. Ini kopi nanti. Padahal lu yang beli tuh. Iya juga ya. Iya. Ini Mas Mau. Nah, tapi itu seru banget sih. Nah, ngomong-ngomong, ini kan fasenya lu udah di Jakarta. Waktu itu kan ada cerita nih, gue dengar sih Pin ya. Dengar-dengar lu juga pernah ngamen di Jakarta, pernah susah-susah di Jakarta. Itu gimana ceritanya Pin? Lu kan di Bogor sukses nih, gitaris band-bandan. Enggak. Kok lu ngapain ngamen ke Jakarta? Ya, kan gue milih ke Jakarta gara-gara gini. Gue tuh waktu kelas 3 karena gue ngeband sama band-band temen gue ini, gue main di pensi. Oke. Tiba-tiba ada yang ngajakin gue main di pensi ini. Oh ya. Nyanyi Bogor. Dan set gue jadi session. Oke. Itu. Terus gue lagi suka liatin Baku Cakar. Oh itu Baku Cakar. Ini keren banget. Gue nonton di JGTS ya waktu itu. Terus Park Drive. Oke. Nah itu yang semua sekarang udah ketemu tuh, Bang Sane, Bang gitu. Udah main bareng ya. Mas Ryan, Mas Denut, ya udah gue ngeliat mereka anjing keren banget, funky banget, ya udah. Gue mau nih jadi session. Tiba-tiba dikasih lah kesempatan sama temen gue lagi. Yang mana nih? Ngiring, ya itu, yang opanya. Oke. Ngiringin Om Uta, almarhum. Oke. Main di acara reunian Regina Pacis Bogor. Oh oke. Oke aja dulu kan. Oke, main. Pas main Om Uta nih datang. Set. Yang paling jago tuh keyboardis gua sama bassist gua. Oke. Anak Bogor semua nih. Bogor semua. Jago banget coy dia. Dia bass gitar. Oke. Bass bass. Mulu mantep dia. Tiba-tiba pas Om Uta latihan dibilang kurang lah. Sama Om Uta? Gak ngiringin katanya. Gue bingung. Kalau gue bisanya sama drummer gue gitu-gitu doang. Jadi gue mainnya gitu aja. Simpel ya. Oh ini agak ribet. Iya. Dibilang, kamu main kayak drummer sama gitaris kamu. Sesuai porsi. Gue belum ngerti. Belum ngerti gue. Lu bingung dah tuh. Bingung. Terus akhirnya pas beres latihan ketawa Om Uta diceritain.
Bilang, kamu jadi session aja. Oh oke. Gue bilang, session. Dulu gue belum tahu session Iya, apa apa namanya. tuh gitu ya? Apa tuh pemain musiman? Season itu. Season ya. Iya, salah. Ya udah. Iya, kamu bisa jadi session player, ngiringinnya bagus. Oh, Oke. gitu. Dari situ, makanya gue ke Jakarta. Oke. Nah, gue ke Jakarta, kan gue bilang sebulan sebelum kuliah, Sebelum gue kuliah udah kesini. Iya. Akhirnya, gue bingung ngapain. Memulai dari mana Gue ya? nggak kenal siapa, gue nggak punya saudara, nggak punya siapa kan. Gue sering nonton TV, namanya juga Deso ya gue ya. Ya gue lihat orang kalau dari awal ngamen dulu. Oh oke. Ngamen dulu kan Indonesian Idol banyak tuh. Iya, gitu cerita dari pengamen. Iya, kan gue juga pengennya jadi penyanyi sebenarnya. Oh iya beda. Ya udah deh, gue ngamen deh. Sampai akhirnya gue dulu naik kereta kan ke Jakarta. Gue lihat dulu ada pengamen di kereta. Iya. Sampai sekarang juga masih ada sih. Udah nggak ada ya, udah nggak ada. sekarang kayaknya. Kereta dulu ya. Dulu ada tuh. Cuma kan ya ada yang di ekonomi, ada yang di bisnis tuh. Yang di bisnis gue tuh lihat. Pengamennya bagus, lagu-lagunya enak, Krispati. Apa gitu, Padi. Akhirnya, Bang, gue mau ikut dong. Oh lu samperin tuh si pengamen? Samperin. Ikut gue. Oh dia ayo gitu? Iya. Oh. Gue nggak apa-apa Bang, gue pengen belajar aja. Ngamen dah gue. Oh oke, itu Begitu. awalnya? Iya. Itu berarti 2010. 2010? Iya. Belum kuliah. Sampai akhirnya gue pas lagi pernah tuh keretanya udah kemalaman, udah nggak pulang lagi di Jakarta. Gue nyampe Bogor. Kalau gue pulang, bapak gue nanya lu ngapain? Iya benar. Iya kan? Padahal lu anak Bogor. Akhirnya gue tidur di stasiun. Serius lu tidur di stasiun? Iya. Tapi gue bersyukur juga karena gue ngamen. Gue waktu itu pernah turun di stasiun Gambir iseng aja. Oke. Sama gitar kopong gue. Tiba-tiba gue ngedenger blues. Oh oke. Di dekat Gambir. Ada komunitas blues. Komunitas blues ya benar. Break time namanya. Iya benar dulu ya. Iya, ya udah. Gue lihat, wah anjing, gue jadi ketemu temen di Jakarta. Oh lu tongkrongin akhirnya. Itu. Iya. Gitu. Dari situ akhirnya pergaulan lo, ya misalnya mulai kenal ini, kenal ini. Iya. Keren. Nah itu teman-teman bisa dicontoh tuh buat teman. Soalnya banyak teman-teman dari daerah yang suka nanya kan, Bang gimana caranya bermusik harus di Jakarta, terus memulai pertemanan. Sekarang udah enak kan. Sekarang udah sosial media, benar. Udah bisa minimal DM aja ya, Bang gue di Jakarta nih Bang, gitu-gitu kan. Yeah. Nah kalau dulu tuh benar-benar harus begitu ya. Gila ini Devin nih salah satu orang yang harus dicontoh nih. Nah akhirnya lu kuliah di Atma. Iya. Sambil bermusik. Nah abis lu ngamen-ngamen itu, gue kuliah, abis nggak jadi dapet apa-apa nih, gue bingung. Oke. Ya udah deh, yang penting gue udah cobain deh. Iya. Gue bingung ngapain. Gue ngeband dari kampus. Ada tuh di kampus. Petasan tuh. Kirain roket mau ke. Keren. Udah gitu, ya udah, gue masuk kampus. Senior gue banyak yang kayak ngajakin ngeband. Oke. Lu nyari tahu atau? Enggak, jadi gue ngejam. Pas lagi nge-jam. Pengenalan kampus ada UKM musik. Oke. UCMJ namanya. UCMJ. Anjir. Itu apa singkatannya? Nggak tahu gue apa ya? C apa? C Christian? Anjir. Apa ya? UCMJ. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya, pokoknya community kali, community ya. Ya begitulah. Ya gue manggung situ, gue ngejam gue beraniin diri. Oke. Kebetulan ya udah, tiba-tiba lu masuk ya, gue masuk. Seru anak-anaknya. Nah, ada siapa aja tuh? Yang sekarang? Boni Eko ada. Boni Eko. Felix Bulik juga. Iya bener. Meko Kaunang juga Atma, tapi nongkrong di UCMJ juga. Nongkrong aja ya. Gitu. Oke, terus lanjut. Terus gua bikin band reguler. Oke. Diajakin senior gua. Dikasih job juga dari senior gua. Pertama manggung di Amsutra. Nama bandnya apa? Cabelito. Vokalisnya kayak tenar banget ya. Anjing. Keren. Ya udah tuh, gua ngeband di situ, terus lanjut di Brew House Senayan. Sempat juga di Lulo Kemang, sekarang udah nggak ada tapi. Terus gue juga pas lagi itu tiba-tiba ada teman kampus juga nih, namanya Bosyang. Mau gak ngekruin kata dia. Bantuin jadi teknisi gitar. Ayo. Jadi terus. Oke. Akhirnya gue ngekruin.
Bulik. Felix ya. Bulik. Nah itu. Bersama itu Art of Three ya? Apa Raffi? Masih Raffi? Masih Raffi. Raffi and the Beat. Masih, itu. Iya. Itu Akhirnya lu ngekruin, terus kruin drum juga ayo. Oh, sama Raffi waktu itu. Iya. Ya, terus jadi ngelihat, bagus ya main musiknya ya. Oke. Gue sambil nontonin, sambil ngekruin, gue liatin aja anjing main gitarnya begini. Dari situ lu belajar. Ya. Akhirnya band temen gue butuh kru, ayo band Imo. Ada. Oh, ada tuh band Imo. Ada Cipalri namanya. Anjir. Itu pas rambut lu lagi iya. miring-miringnya. Ya, namanya juga dulu ya. Iya. Terus. Ya udah gue jadi kru sambil gue seneng sound gitar sih. Jadi gue kayak cek soundin orang tuh seneng gue. Wih enak deh soundnya. Ngecek. Iya sampai dapet enak bagaimana. Gue baca Google. Ya udah akhirnya gue dari situ jadi kru, jadi reguler, tapi reguler sih yang paling banyak gue belajar. Dulu gue nggak bisa main akustik sama sekali. Oh karena lu emang basic dari elektrik ya? Iya, akhirnya gue belajar. Ternyata rhythm penting banget. Iya. Ya udah dari situ gue belajar, sampai akhirnya gue cabut dari band gue tuh. Band lo yang ini? Tabelito. Ya akhirnya gue, kebetulan itu nyokap juga habis meninggal nih. Gue jadi kayak agak bingung deh gue, agak hilang arah nih gue. Sampai akhirnya gue ke Japex gue. Oke, Japex yang masih di JCC apa udah? Masih di Kemayoran. Okay. Itu habis, jadi tahun lalunya gue beli gitar gue sendiri akhirnya nih. Elektrik. Fender itu. Fender tahun? 2011 ya, Stratocaster. Ya, tuh. Terus gue beli efek sama beli akustik kan buat reguleran. Masih ada kan, lu tahu kan gitarnya? Tahu, gitar legend. ya itu. Akhirnya gue pas lagi ke Japex lagi tahun depannya, gue ngejam, gue ketemu gitaris jago banget. Siapa tuh? Banyak. Tapi ada satu yang gue kenalan. Iman Prasetya. Iman Prasetya. Jago banget nih, gue bilang anjing jago banget. Iya. Ngobrol asik anaknya. Main-main dong tempat gue. Pas gue ini adanya Indra. Lu udah tau Indra? Tahu. Gue pernah nonton, gue pernah jadi pembuka Soul Vibe waktu itu di Bogor. Di Bogor, oke. Iya, gue nge-fight juga sama Soul Vibe. Soul Vibe di Bogor dulu. Oh iya, zaman itu ya. Gila, mantep banget. Jadi gue tahu Mas Indra. Ini gitarisnya ini Abdul Tompi. Oh iya Abdul benar. Gue mantep banget. Gue liatin dia latihan anjing jago banget ya. Jadi gue jadi sering main. Akhirnya gantiin Go Wedding dong. Si Iman nih? Oke. Gantiin Go Wedding. Oke. Oh zaman itu Iman jobnya udah banyak ya, masih sekolah, masih SMA dia udah session ya si anjing. terus. Oke, akhirnya wedding tuh. Iya, bisa gak gue ya? Bisa kata dia. Ya udah deh. Gue iya aja. Ya akhirnya dibikinin grup BBM. Oke. Oh BBM, masih BBM. Ternyata tim weddingnya. Oh yang gue itu gantiin ya? Iya. Itu, oh iya benar, itu 2013 Iya, jadi pas lagi gue keluar dari band gue ya, gue cuma gantiin temen gue lagi aja, reguler. Ya gue nggak ada kerjaan segitunya, ya gue kuliah deh. Iya, pas lagi itu gue ketemu lu, akhirnya. Itu bareng Bona ya? Boni Piris, Bang Fadli. Bener-bener Bang Fadli, bener-bener. Nah disitulah gue sering nongkrong sama dia. Iya benar, 2013 akhirnya. Tiap hari nongkrong dulu, sampai dulu pagi. Kita tiap hari ya itu bener-bener. Maksudnya Devin juga salah satu teman gue pribadi yang maksudnya merintis karirnya bareng lah gitu. Di fase yang sama gitu. Kita hampir tiap hari nongkrong di waktu itu masih ada sebuah tempat yang sangat hits namanya 7-Eleven ya. Anjir! Kita bisa nongkrong dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Itu bisa. Bisa dan hampir tiap hari. Dan bisa sevel manapun. Oh iya bisa sevel manapun. Dari situ tuh gue kayak Bona ngajakin gue kemana, lu ngajakin gue kemana, gue ketemu lah teman-teman lagi. Gue seneng tuh gue ketemu banyak orang, gue belajar lagi. Ya udah gue sampai akhirnya ya gue sampai sekarang lah. Sampai sekarang ya? Iya, ya ketemu orang, ngobrol lagi, bener. Gitu aja terus. Keren. Itu tuh. Nah mungkin banyak juga yang bertanya nih Pin, kalau misalnya dari daerah, kadang kan ada banyak hal, ya selain permainan mungkin lebih ke apa namanya, gimana caranya untuk bergaul, gimana caranya untuk
nyatu atau pergaulannya gimana lah gitu. Nah lu sebagai orang bisa dibilang orang daerah gitu dari luar Jakarta, menurut lu apa yang paling susah untuk dilakukan sama teman-teman yang dari luar daerah nih kalau ketika mau bergaul ke Jakarta? Apa ya? Gue nggak tahu sih. Soalnya gampang bergaul sih ya anaknya. Iya, gue nggak ngerti sih. Ya pokoknya sih gue sih intinya ya gue hormat sama orang dulu, gue sopan sama Respect orang. ya. Kalau orangnya asik nganggep gue temen, ya gue bisa bercanda. Iya. Bercanda. Ya sama gue ya banyak nanya juga sih, banyak belajar. Banyak nanya. Ya gue kayak nggak pernah berhenti aja gitu, kayak nanya dulu kan ya. Iya benar. Dulu ya udah, sama gue sih job apapun menurut gue kayak semuanya berharga sih. Gue kayak dulu banyak main weddingan. Iya. Kayak reguler gantiin siapapun, gue iya aja. Iya benar. Gue ulik dulu pernah kan, gue ngulik kasih list 100 berapa, Iya. wedding 50, iya deh. Gue ulik aja semua. Iya benar. Karena menurut gue dari sebuah job itu lu nggak tahu apa yang nanti Akan berikutnya bakal lu dapetin dari job itu. Kayak gue, karena gue gantiin reguler, gue kenal Bani tiba-tiba ngajak gue main Adera. Itu pertama kali tuh gue session tuh. Oh session pertama lu Adera? Iya gantiin. Iya. Gantiin. Iya. Jadi ya benar, nggak pernah tahu ya. Maksudnya kan kadang ada orang job ini kayaknya gue nggak deh gitu kan, milih-milih. Iya. Tapi kita nggak pernah tahu kalau ternyata dari situ adalah anak tangganya untuk mencapai ke atas. Iya. Lu budget berapa juga sikat, berapa jam juga sih? Budget terkecil lu berapa Vin di Jakarta? 50.000 pernah gue. 50.000? Di kota. Itu reguler apa event? Reguler. 50.000. 3 sesi. Oh itu 150 yang 3 sesi. 150 ya. 3 sesi. Itu kan gocap juga 1 sesi ya. Iya. Nah, lu ada kejadian-kejadian lucu nggak awal-awal lu meniti karir? Apa ya? Gig lucu yang lu ingat atau memorable buat lu? Gue agak lupa nih. Ya. Oh terlalu banyak soalnya yang lucu. Enggak. Apa ya? Paling gig gua telat. Apa lu telat di mana? Pernah dulu. Jadi manggung luar kota. Ini gua udah session nih. Udah session sama Rizky Febian. Oke. Main di Lombok. Oke, di Lombok. Itu jadwalnya lagi padat banget. Lagi padat tuh, bisa berapa kali seminggu ya. Pokoknya pas lagi jadi Senin manggung nih. Senin manggung sama Iki di dekat bandara di Cengkareng. Oke. Nah, ada gitu. Selasa. Jadi kita Senin pulang dari luar kota, Selasanya manggung di Cengkareng. Tapi mereka udah langsung pergi lagi ke Lombok. Oh, langsung. Lu enggak? Nah, gua enggak karena gua reguler malah. Aduh, iya. Ya. Biasa lah ya. Ya, terus kayak kecapean nih. Anjing gue capek juga ya. Ya udah deh, gua nggak usah tidur gua. Sedap. Gua langsung ke bandara. Oh. Soekarno-Hatta. Taruh mobil. Gua nggak tidur. Gua nungguin jam ini aja. Gua main handphone. Anjing. Ini lu sendiri berarti? Sendiri. Tinggal sendiri doang? Sendiri. Gua anjing udah ngantuk juga ya. Tidur bentar, gua start waker 10. Pas gua begini, bangun. Langitnya bagus banget tuh. Biru tuh. Bercahaya dia. Iya, gua bilang, wah bagus nih ya. Gua bilang, ada burung. Gue sempat liatin dulu pas gue lihat. Anjir. Jam berapa tuh? Pokoknya gue berangkat tuh harusnya jam 6. Oke. Gue bangun jam 6. Gue lari. Tapi delay. Oh, oke. Delay. Tanya Jadi delay. setengah tujuan dah. Gue masuk. Gila antrinya panjang banget. Oke. Di Terminal 1 tuh gue inget. Apa 2 ya? 2. Oke. Wah gila. Nggak akan keburu. Terus? Mau check-in juga susah ya? Gue gaptek. Gue orangnya gaptek banget gue. Terus handphone gitu jarang lihat juga. Ya udah. Gue telepon teman gue. Cara Traveloka gimana? Oh, lu mau beli? Gue ketiduran anjir. Oh Le, ini aja. Ini. Download. Bisa. Oke, gue beli. Jam 10:30. Pesawatnya? Gue beli nih, aman nih. Budgetnya berapa, gue beli
tiketnya berapa nih? Gue bilang, udahlah masih ada dikit lah buat parkir. Set, ya udah nih. Gue nyampe Lombok, ternyata ada manggung buat ketemu fans dulu kan. Oke. Jadi gue nggak sempet ke hotel tuh. Oh lu langsung. Langsung manggung lagi abis itu. Set, anjing udah ngantuk banget. Ini gitaran doang nih? Hah? Yang sama fans gitaran doang? Enggak, Oh full juga band tetap? juga. Sama akustik. Ya udah. terus? Beres panggung, lagi nongkrong. Gue lupa kirimin nih. Ini tiket pulangnya. Pas gue lihat tiket pulangnya. Kenapa? Di Halim. Ya. Mobil di Cengkareng. Iya. Gue bilang, anjing nama lo gak bilang ya? Dulu belum ada roadman gitu-gitu. Oh ya, jadi langsung. Ya udah, belum ada kru, belum ada roadman ya. Yeah. Masih Berjuang skip lah yeah. dulu. Zaman awal-awal iki tuh. Yeah. Masa udah anjing di Halim. Anjir ya sih. udah, gue balik lagi Cengkareng ambil mobil. Ya berarti kalau di total minus tuh ya? Nah, pas mau pulang, bisa gantiin nggak? Waduh. Nggak pulang gue. Oke. Waduh. Langsung. Jadi lu lanjut habis itu. Reguler. Gila, tapi itu perjuangan ya. Iya. Itu gua namain manggung ikhlas. Gitu ya. Manggung sedekah lagi malah. Lebih keluar. Ini ya charity ya, manggung Charity. charity. Top itu. Tapi ya itu maksudnya pasti akan ada cerita-cerita lucu juga yang kita alamin pas lagi bekerja ya. Maksudnya orang kan Iya. selalu mikir kan kita, lu enak ya main musik ya, pasti happy terus. Ya beneran happy, cuman maksudnya tetap Happy, pasti ada asik. ada aja lah kejadian-kejadian yang kadang sedih juga sih, kadang sedih juga ya. Itu dah paling gue inget dah. Pecah banget deh gue bilang anjing nih pulang sih. Gue langsung ke kosan tidur. Udah Ya. enak ya. Itu udah jatuh tertimpa tangga pula itu tuh. Itu. Ya, Nah, pas session berarti lo habis dari Adera, berarti pertama kali lo session di Jakarta ya? Iya. Hitungannya tuh, session di Jakarta. Nah, habis dari Adera ke siapa lagi sih waktu itu? Iki? Atau belum ya? Belum. Kita mulai dari paling gampang dulu. Ronald Steven. Dari musisi dulu. Oh, kacamata. Itu tuh leher itu. Anjing. Oh, bunyi snare harus gitu. Bunyi snare ya. Asik, big fat. Kulangnya dingin karena ku anjing. Sedap. Gue gaptek gue kagak ngerti DAW, gue nggak ngerti rekaman. Lu masih aja lu nggak ngerti. Iya. Gue baru bisa email 2013. Kan gue belajar, gue tuh orangnya nggak pedean sebenarnya. Oke. Jadi kalau manggung gue harus gue gape dulu baru pede. Oh, oke. Sebenarnya aslinya nggak pedean. Kepedean ya, pinteran ya. Iya, gue kalau manggung nih, gue pasti ngulik sampai subuh dah. Pokoknya yang penting gue ambil begaya, udah bisa begaya, gue baru panggung. Oh, kalau lu masih mikir gitu. Gue deg-degan gue. Oke, ya.